Yo, selamat datang di podcast Nubi Sabi. Kita semua ya mau jadi. Bersama gue guys, Faisal Salatif, wedding photographer, commercial videographer, dan tadi abis kehujanan guys. Jadi gue sebenarnya abis moto event tuh berangkat jam sekitar 5 pagi sama anak PKL salah satu yang dia tuh fotonya keren-keren, jadi lagi gue coba tes. Dan ternyata hasil foto eventnya tuh menarik, dia punya angle yang unik. Tamu kali ini adalah seorang senior banget. Kalau tadi tuh gua kerja sama junior banget, dia tuh masih belum punya kamera, masih belajar, baru pertama kali moto event. Nah kali ini gua bakal ngobrol sama orang yang udah moto mungkin ribuan event nyampe, Mas. Kayaknya sih nyampe guys, karena dia moto tuh dari sebelum gua lulus sekolah kayaknya dia udah moto kayaknya. Tapi kita langsung tanya aja lebih jauh ya. Kita ngobrol-ngobrol sama Mas Yudi. Silakan masuk Mas Yudi, Mas Bram ya kalau nggak salah nama panjangnya tuh. Gue juga belum tahu guys namanya dia siapa guys, panjangnya guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang itu nama Yudi Mas Bram nama panggilan apa nama panjang sih Mas? Nama sosmed lah ya. Nama sosmed. Ini emang usianya dimuda-mudain jadi harus gitu ya? Iya. Oh. Kalau nama asli boleh tahu nggak Mas? Nama asli cuma Wahyudi. Oh iya, Titik pernah nerima gitu. transferan dari Wahyudi. Kenapa jadi Bram? Nah itu tahun berapa waktu masih kerja itu, karena di kantor itu ada beberapa nama Yudi. Oh, Yudi memang nama yang banyak. Jadi ya. ketika dipanggil Yudi semuanya nengok. Nah akhirnya ya udah inisiatif kita, lu Yudi siapa? Ada yang Yudi SpongeBob, ada Yudi apa gitu. Oke, serius Nah, aku dipanggilnya Yudi Mas Bram. Mas Bram tuh kayaknya identik dengan cowok playboy nih. Apa playboy dulu kali? Oh, ada istrinya Mas. Enggak ya? Enggak, dulu sempet pengen. Oh, sempet pengen. Oke. Jadi karena namanya banyak yang Yudi sama, jadi lu pakai nama panggung Yudi Mas Bram. Iya, gitu. akhirnya itu dilanjutkan ke sosmedku, itu udah mulai dari Facebook, Instagram, dan sampai sekarang masih aku pakai. Iya, makanya Yudi Mas Bram gitu kan. Oke, nah kalau Mas Yudi ini sebenarnya profesinya apa nih Mas? Kalau boleh dibilang nih sekarang nih. Dulu aku kan sempat kerja ya beberapa perusahaan setelah lulus kuliah itu ada ya 3 perusahaan lah paling enggak. Itu aku kerja 3 selama perusahaan. Iya 10 tahun aku kerja. Oke, kerja udah 10 tahun. Lulus itu, apa tuh? Apanya? Lulus apa dulu? Lulusan apa? Kuliah kah apa sih? Dulu kuliah. Oh, kuliah Dulu lulus. di sini di Gunadarma Depok. Jurusan? Jurusannya sih teknik komputer. Teknik komputer jurusannya. Jurusannya. Kuliah terus kerjanya? Nah, tapi karena dulu kuliahnya di sekretariat mahasiswa pencinta alam. Oh, lu suka najak gunung gitu dulu. Iya. Oke. Jadinya ya pas kerja jauh dari itu gitu. Oh, malah jauh dari situ. Gue kira malah yang berhubungan kayak gitu. 10 tahun kerja akhirnya memutuskan keluar, karena sebelum kerja setahun apa 2 tahun sebelum memutuskan keluar itu aku nyambi-nyambi terima job wedding. Tapi keenakan akhirnya kayaknya enak nih di sini gitu ya. Ya secara penghasilan juga lumayan, bahkan kadang-kadang melebihi dari yang aku terima sebagai karyawan waktu itu kan. Tapi sebelumnya pas lagi kerja, lagi kuliah itu udah mulai moto belum? Kuliah moto cuma buat event-event di organisasi aja. Oh udah? Udah. Ilmunya? Dari SMA aku moto. Oh dari SMA? SMA aku seneng jalan-jalan. Jalan-jalan. Dari SMA tuh aku sibuk lah di urusan ekstrakurikuler ya. Mulai dari karate, ya, terus kelompok ilmiah remaja. Gitu ya. Ikut iya. OSIS juga? OSIS enggak. Oh enggak malah? OSIS enggak, malah ya apa namanya? Ekskulnya aja yang ya? underbawnya OSIS itulah. Nah, ya itu jalan-jalan terus. Nah, setiap jalan karena aku suka kan dari dulu foto gitu kan. Lalu ada inventaris di sekolah, itu selalu yang inventaris tuh aku yang megang. Oh, karena suka. Kadang suka aku bawa pulang juga gitu. Oh, apaan tuh kameranya dulu? Kameranya ya. Kamera apaan? Masih Dulu analog masih lagi? Fujika apa gitu. Ya masih masih analog analog kan? pastinya, film semuanya. Mulai dari yang apa namanya? Otomatik, bukan yang SLR. Yang pocket itulah ya. Kalau yang SMA dulu itu, tapi kalau di kuliah itu dulu sampai Nikon yang semi otomatis tuh. FM gitu, seri FM. Tapi masih pakai celluloid, masih film ya. Oke. Itu yang pas dari sana. yang pas sekolah itu kan maaf gue potong Mas. Jadi pas sekolah tuh ada inventaris sekolah nih. Lo ikut ekskul, lo pinjem deh tuh, lo foto-foto. Filmnya? Iya, filmnya dari sana lah. Oh, kalau ketika aku pakai pribadi aku beli sendiri. Oh, masih inget nggak harganya dulu?
harga film? Harga film itu dulu terakhir aku beli kalau nggak salah, tergantung kan, ada yang isi 24, Iya. ada yang 36 gitu kan. Ada yang 21 juga kalau nggak salah dulu. Itu kalau kita bener masangnya itu kan, kalau 36 itu bisa sampai 40 frame. Oh, kalau benar. Kalau benar ada ekstranya. Ada Itu harganya sekitar 21 sampai 22 apa 23 gitu loh. Oh, udah 20 ribuan dulu ya. Udah lumayan dong tuh ya Udah harganya. lumayan. Nah, tapi kalau kita ngakalinya belinya di pasar baru. Yang udah deket-deket mau expired. Oh, lebih murah. Lebih murah. Dari harga 22 itu bisa dapat harga 9.000 sampai 11.000. Buset, setengah harga dong tuh Iya. ya. Lumayan banget tuh. Nah, tapi harus nyimpennya tuh harus apa namanya? Hati-hati banget Hati-hati. ya. Kita Oke. nyimpennya di dalam pendingin. Itu lo kulkas. habis jepret-jepret gitu semua lo cetak? Enggak. Oh enggak? Dulu yang penting dipositifin dulu apa klisenya Ya, tuh. dicuci lah. Dicuci, terus kalau kita punya duit lebih di kontak print namanya. Jadi ukurannya kecil-kecil persis seperti filmnya. Oh, Kita ngeliat positifnya, jadi udah hasil cetakan, Udah ada tapi warnanya? ukurannya kecil, udah ada warnanya persis. bukan negatif gitu. Bukan. Oh, apa kontak print? Kontak print namanya Aduh, dulu. gua ngalamin tuh masa-masa gitu tuh, apalagi teman-teman PKL itu. Kan dulu susah ya kalau kita mau ngeliat dari negatifnya itu kan harus pakai Iya, kan pakai hasil ronsen harus gitu pakai, ya. iya, Nah. pembesar gitu Oke. kan. Nah, kalau pakai kontak print itu kita udah bisa ngelihat dari frame 1 sampai yang 40-nya itu udah ketahuan, oh hasilnya seperti ini gitu. Oh, apakah kebakar atau enggak? Iya, gitu ya. yang bagus mana kita tinggal pilih. Nah, kita cetak berdasarkan nomor yang di sini. Gitu. Oh, oke. Itu jadi kegiatan sekolah lo nih yang motoin. Sama nih anak-anak PKL juga Nah, pasti. iya sama. Chandra, si Adit ya, ikut BC ya namanya. BC apa? Sekarang kan zamannya canggih ya, udah Business begini Center. ya. Kalau Iya. lu apa? Apanya? Dia nih sekarang namanya Business Center tuh. Jadi anak-anak yang ikut ekskul tersebut tuh jadi motoin kegiatan-kegiatan. Kalau lu? Yang Ya, singkat dulu nggak ada. Oh, nggak ada. Ya udah. Ya, cuma Yang bisa kegiatan aja. itu aja, misalnya di grup yang tadi di SMA itu kelompok 5 remaja, ya udah itu aja. Ya Nggak, maksudnya si kerjanya kamera itu tuh di bawah ekskul apa? ya itu di kelompok 5 remaja. Oh, oke. Gitu. Kelompok ilmiah remaja namanya tuh ya. Kalau di kuliah ya mahasiswa Mapa. pecinta alam di Itu- Gunadarma namanya Mapa Gunadarma. Jadi nggak apa-apa belajar nyebut merek ininya gitu ya. nggak apa-apa. Ininya belajar kan itu lebih susah lagi mas. Kalau kita kan sekarang mudah banget nih buat belajar foto, udah kayak pakai HP aja kan udah kelihatan hasil. Nah kalau Iya, lu benar. ngapalin atau ngerti segitiga exposure-nya gimana? Dulu ya aku otodidak. Dulu ada majalah-majalah tuh apa namanya dulu aku lupa itu. Banyak kok Heeh. majalah yang keluar membahas tentang fotografi aja gitu. Heeh. Nah dulu aku langganan tuh walaupun nggak punya kamera ya. Oh. Cuma pengen tahu Saking pengen teorinya aja lu gitu, belajar. ulasan-ulasan dari para ya yang bergelut di bidangnya gitu lah. Kayak dulu ada Pak Darwis ya kan, ada Daniel Sukarya dulu yang landscape-nya itu, sampai sekarang mungkin keren-keren itu. Terus ada Pak Irwan Toko apa siapa dulu namanya tuh. Nah aku sampai beli dulu susah cari Iya, informasi sekarang kan atau gampang, ilmu sosmed. tentang fotografi itu susah. Lu sampai Kita- langganan deh tuh. Kalau majalah iya. Heeh. Kalau buku itu harus dari luar, Oh, buku di berbahasa Gramet asing gitu-gitu? iya. Belum ada Yang tuh. dari lokal itu susah sekali nyarinya Bahasa Inggris dong berarti. di bahasa Inggris. Ya, makanya yang lokal itu dari cetakannya juga kurang. Kalau dibaca ya mungkin zaman dulu udah bagus, tapi kalau dilihat dibandingin zaman sekarang jauh Oh banget. jauh banget. Makanya lu nyarinya yang dari luar tuh. Mm. Dan nggak ada kursus-kursus itu masih jarang sekali. Terbatas banget. Itu tahun berapa? Darwis aja belakangan kan setelah. Nah dulu ada itu di Nikon di Kuitang tuh ada. Terus tapi mahal-mahal masih. Berapaan? Masih Itu yang di undernya King Photo juga dulu ada nyelenggarain. King tuh sudah sejak selama udah, itu udah lama banget. King Parsan itu udah lama itu. Itu ada. Lu sempat nah ikut dulu kursus? sempat ikut namanya di Octagon. Oh, Sekarang Octagon. masih ada Masih- kayaknya. masih ada. Octagon di Gunung Sahari. Itu pas itu kuliah. Pas masih kerja mau memutuskan untuk Oh, keluar. Oke. Nah, tapi Untuk- pas masa kuliah itu berarti benar-benar otodidak aja tuh, dari Otodidak. majalah aja tuh. Iya, dari majalah aja. Kan lumayan pusing tuh, apalagi Iya. kita nggak bisa ngelihat hasilnya. Iya. Jadi berapa film tuh kebakar? Iya, pokoknya mahal loh dulu. Dulu untuk tahu hasilnya itu mahal. Iya.
Kenapa lu seniat itu, Mas? Kan susah banget tuh. Seneng, hobi, seneng gitu. Seneng gimana sih? Oh, oke. Itu apa selain jadi lo hobi pencinta alam sama suka mengabadikan alam-alam itu? Iya, betul. Oh, oke. Jadi Iya, emang karena banyak. suka sampai langganan majalah gitu, padahal majalahnya luar. Iya. Ini anak-anak sini juga bahasa Inggris, ada yang ngerti, ada yang enggak. Lu harus melajari ilmunya langsung tuh di Iya, situ ya. benar. Terus ada komunitas nggak dulu? Nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Aku tahu komunitas itu begitu udah terjun ke weddingan. Itu dulu di Jakarta Selatan ada apa namanya? Lupa namanya tuh. Jakarta South Jakarta oke. apa SJP gitu. Atau nggak salah almarhum Ali juga ikut itu. ikutan juga. Iya, pokoknya itu pas udah weddingan lah ya. Udah weddingan, Pas lagi udah kesini belajar terus Depok akhirnya ada kan Depok apa dulu Depok- namanya? Depok fotografi. Depok fotografi ya. Oke. Jadi pas masa kuliah itu lu moto-moto kegiatan itu hanya iseng-iseng aja tuh. Ada Iya, yang berbayar nggak? sebagai tugas belum ada. Belum ada. Belum ada, kuliah tuh belum ada. Oke. Sampai memutuskan berani ambil job wedding itu pada saat setahun atau 2 tahun sebelum keluar dari perusahaan itu memberanikan diri terjun di wedding ya dari gang ke gang gitu lah. Nah, belum. Kita belum bahas ke situ nih. Gue masih bahas. Itu baru yang berbayar di pas- situ mulainya. Iya. Jadi lo kuliah, lulus deh tuh ya, sama dengan hobi fotonya. Terus nyari kerjanya kenapa nggak langsung yang ini? Kan lo bilang diterima kantoran kan? Berarti kenapa nggak jadi jurnalis? Kan lo suka foto. Ya waktu itu foto itu dulu susah sekali. Dulu aku pernah itu juga pada saat udah kerja lama, udah berapa tahun kerja gitu kan. Aku ikut ke Antara yang sekolah jurnalis itu yang Oh, sempat sekolah di situ. yang siapa namanya? Aduh lupa, fotografer kawakan jurnalis itu sahabatnya. Ya Arbain itu Rambe, di Antara. bukan? Ya termasuk. Tapi yang di sana ada satu lagi yang gondrong itu siapa namanya lupa. Beawi Harta, nggak Bukan, gondrong bukan. dia. Ya, lupa lah. Nanti kalau ingat aku Iya. sebutin nama. Jadi pas kerja kantoran, Nah, bidangnya ikut ke sana. IT. Bidangnya iya IT. Oh, sesuai jurusan. Aja, masih sesuai. Oke. Tapi yang terakhir enggak sama sekali. Oke. Jadi aku 3 perusahaan pindah. Yang Selama terakhir 10 tahun kerja itu tuh. Nah, yang terakhir enggak sama sekali di bidang IT. Itu pun bukan nggak nge-freelance gitu. Enggak karyawan. Iya, maksudnya nggak nge-freelance foto. Jadi benar-benar Oh, kerja kantoran biasa aja. Iya, ke kantoran ngambil job sendiri. Ngambil Karena job dulu sendiri. belum kenal vendor juga. Oh, tapi ada ini maksudnya ada job fotonya. Iya, job foto sendiri. Jadi cuma dari teman dari mulut ke mulut Foto aja. apa tuh waktu itu? Wedding, Awal-awal tuh. wedding. Oh, udah langsung wedding. Wedding, iya. Jadi berdasarkan pengalaman pernah Dari temen foto. dulu, iya temen ring lihat temen lagi, temen kan lagi gitu. Enggak, ketemu pertama kali weddingnya gimana? Iya temen Oh, teman aja. Jadi Moto tahu nih, temen. oh si Mas Yudi Aku nih suka moto foto nih. Iya. Itu pas lagi kerja. Dulu kan wedding dari ya namanya di kampung kan. Di kampung itu mah Jakarta maksudnya? Iya Apa maksudnya di Jakarta, Oh, di tapi Jakarta. yang kelas dari Oke, gang oke. ke gang Oke, gitulah, oke. RT ke RT gitu kan. Jadi lu emang dari kecil di Jakarta? Iya. Oke. Iya. Terus ngikut situ ditawarin nih, Mas Yudi bisa nggak lu foto? Iya. Terus lu mengajukan diri. Iya. Ini jual berapa waktu itu? Masih inget nggak? Pastinya murah lah ya. Range berapa tuh, Mas? Itu dulu aku mulai dari 750.000. 750.000 berapa roll? Itu kalau pokoknya albumnya itu jadinya 1 apa 2, 1 tapi yang gede. Yang ukuran kalau dulu kan masih tempel ya Iya. foto. Ditempel, dihiasin benang emas, tau nggak? Emang dia Nggak tahu ya. Dihiasin baca benang di emas. Google ya, biar editor gue nyari tuh dihiasin benang emas. Tempel ada 1 yang besar, nanti ya kayak sekarang kolase kan ada yang besar, ada yang kecil, ada yang kecil-kecil ditata gitu ya. Udah dulu penataannya tuh nggak cuma begitu, tapi lebih kreatif lagi. Foto-foto dicetak sama nih, misalnya ada foto pose lagi di pelaminan gitu lagi, Beauty shot gitu ya. beauty shot itu dicetak nanti yang bagus yang mana menurut dia. Nanti kita mau dicetak banyak, nanti ada yang dibentuk ayam-ayaman, dibentuk ini, Dibentuk kipas. ayam-ayaman. Iya. Fotonya dibentuk Fotonya ayam. digunting-gunting kecil, itu yang ada jasanya. Oh, gue Jasanya belum tahu dulu yang kerja di kalau nggak pasar baru. Nah terakhir aku ada jasa namanya tempat cuci cetak itu Matahari apa Mentari itu di Pecenongan. Heeh. Yang di sana bayar tergantung seatnya.
mulai dari 15.000 sampai 25.000. Jadi Satu selembar album nih, itu. selembar biasa kan ya, selembar. Terus foto-fotonya digunting bentuk ayam gitu maksudnya. Ya nggak semuanya, ya beauty shootnya aja gitu kan. Kebayang nggak sih? Nangkep. Iya iya, beauty shot di crop gitu. Jadi kalau satu album ini dibuka kan dulu tempel gitu kan, tempel dikelet gitu ya. Nah itu yang pertama pasti 10R dulu. Iya. Lalu 8R gitu yang gede satu halaman tuh. Nah, itu baru lagi acara-acara nanti pas beauty shootnya ada lagi dibuka halaman keberapa, nah itu divariasiin. Bentuk kipas lah, bentuk ayam lah. Oke. Nah itu ada benang emasnya, benang tapi warnanya emas gitu. Itu buat kelilingnya, buat list, buat ini. Oke. Coba cari di Google nanti. Nah, editor gue suruh nyari tampilin di sini nih. Ya kayak udah ada aja. Oke, dibentuk kayak gitu tuh. Iya. Itu lo ngerjain sendiri apa ngelempar? Lempar Oh, lah. ngelempar ya. Susah itu ngerjain. Oh iya, susah sih, butuh skill ya. Tapi Dan itu pas- ngantri butuh. Oh, ngantri. Iya, bisa sampai seminggu loh itu ngerjainnya karena ngantri di sananya. Berapa waktu itu? Ingat nggak? Apanya? Kisarannya untuk jasa kayak gitu tuh. Ya itu tadi 15.000 sampai 25.000 tergantung seatnya. Oh iya, mahal. Kan dari Satu 10 apa seat, 15 sampai 20 seat. Oh, 10 seat. Nah, Enggak, yang 15.000 yang tuh. 25 tuh yang 20 seat. Oke, jadi satu seat 2.500 gitu. Iya. 2.500 saat itu mungkin kayak berapa? Udah 20.000. mahal lah ya pokoknya. Iya, mahal dong ya. Ya, pokoknya aku dulu ngambil pertama kali itu 750.000 dapat satu yang tebal yang 20 seat itu atau dua tapi yang 10 seat. Oh, oke. Nanti biasanya dia pisah, satu buat acara kalau yang ngambil dua nih. Yang satu lagi buat foto-foto keluarga di pelaminan iya, sama iya, beauty lengkap. shootnya gitu. Oke. Untuk pertama kali tuh puas nggak klien lo? Ya pastinya karena temen ya bilangnya oke-oke aja tapi aku ngelihatnya sih malu. Itu pakai lensa apa, Mas? Dulu itu aku pakai Gocap? Yashica 108. 108. Ya ada. Coba lu cek nanti di itu. Yashica 108 itu masih pakai Vokalnya film. berapa maksudnya? Oh, tipe Oh, kameranya. kameranya. Enggak, lensanya? Lensanya dulu masih yang Vario. Oh, Vario. Vario. Gua kira pakai fix. 35 berapa gitu, gua lupa lah pokoknya Oh. Vario. Fixnya gocap. Oh, fixnya gocap 14. Dua apa? Lupa gua lupa. Oh, lupa. oke. Itu punya Pokoknya siapa? fixnya gocap. Hah? Punya siapa tuh alatnya? Udah sambil kerja sambil ngumpulin. Oh. Dulu harga kamera tuh juga beli bekas masih murah. Berapa Dulu aku beli nggak nyampe 1 juta, terus aku jual cuma laku 400.000. Oh. 1 juta udah sama lensa tuh. Nggak, belum. Oh, baru belum. beli doang. Oke, terus pas dapat wedding itu kan berarti masih kerja tuh ya. Nah, Kenapa memutuskan berhenti kerja tuh? gitu tadi karena secara pendapatan finansial pertama yaitu kan yang paling jadi pertimbangan kan. Ya lumayan gitu kan. Artinya kadang memang nggak kontinu, nggak pasti karena tergantung itu kan fluktuatif kan. Tergantung job yang masuk gitu maksudnya. Tapi kalau dihitung secara rata-rata dulu lumayan. Lumayan dari hasil foto ya. Terus memang udah 10 tahun kerja jenuh lah, nggak ada peningkatan gitu kan. Oke. Berarti udah umur 30-an? Aku tahun 2002 hampir lah ya, hampir di sekitar itu. Iya kan lulus sekolah kan sekitar 18 ya, 17, 18. Terus langsung kerja kan tuh? Iya. Berarti 28-an, 29 gitu ya? Hampir 30-an lah ya. Iya. Oh itu lu baru mulai terjun di wedding tuh ya? Terus kemana? Apakah nyari klien lagi? Karena kan pertama klien langsung, tanpa vendor. Karena kan yang gue tahu, lu kan seorang freelance kan sekarang jatuhnya ya? Sampai sekarang. Nah itu pas itu jualan nyari freelance apa tetap nyari klien? Yang pas habis moto wedding itu, Mas? Kalau dulu belum ada freelance Om. Jadi nyari klien Nyari sendiri. klien bener-bener Yang nyari udah klien. berhenti kerja itu nyari klien sendiri. Iya. Dulu modalnya cuma kartu nama. Dulu belum ada sosmed juga. Oh iya, kartu nama ya, nggak ada sosmed, taruh di mana sosmed ya? Cuma ada kartu nama sama brosur. Itu mungkin tahun 90-an Kalau punya atau 2000? duit pasang iklan di majalah. Tapi gue belum sempat masang di Oh majalah. iya, nggak punya bener duit. ya, masang iklan di koran kali ya. Iya. Tahun berapa, Mas? Biar lebih pada nyambung. Pokoknya aku keluar dari perusahaan itu terakhir itu 2006 November. Oke. Nah itu setahun 1,5 sampai 2 tahun gitu sebelum aku keluar sebelum 2006 itu berarti kan 2004-an kesinilah. Itu gua udah Sampai lagi pertengahan kuliah tuh. 2004-an lah ya. Oke. Nah itu aku udah nyambi wedding, Ah, udah ngambil job sendiri. Dulu belum ada freelance. Oke. Itu
udah naik kah dari yang tadinya rumahan jadi ke gedung-gedung gitu? Pas aku keluar belum, masih sampai jarak hampir setahun lah itu baru. Karena dulu memang sosial media kan nggak ada, ya cuma dari ngandelin dari mulut ke mulut teman-teman aja, jaringan yang udah Oh, jadi pernah masih gitu. temen lo Iya, semua nih ya? di maintain terus. Jadi temennya Ada dia. job lagi nyebarin kartu nama di setiap weddingan itu. Namanya Pokoknya udah ada Yudi juga. tuh. Atau udah Bunga Padi kan lo sempat Dulu bikin. masih enggak, yuk Bunga Padi yang kesini. Dulu namanya My Ideal Foto. Ideal foto. Oke. Pokoknya malu tuh. Ideal foto. Fotonya pakai VHOTO apa foto FOTO? Udah PHO, Oh, TO. Ideal foto. Gue baru tahu nih guys. Oke, ideal foto berdasarkan kartu nama disebar-sebar. Rekanan nggak? Rekanan itu dulu cuma sama kayak ya artis-artis Makeup nyanyinya. artist. Oh, penyanyi make dangdut up, gitu. Iya. Oke. Dulu organ tunggal gitu dulu masih udah ada tuh organ tunggal. Ya pokoknya artisnya yang nyanyi-nyanyi gitu, make upnya sama catering. Oke. Udah begitu aja nyebar kasih nama semua brosur. Oke. Terus kan lo mengawali dari jualan sendiri, terus kenapa bisa jadi beralih jadi seorang freelancer? Nah, berjalannya ke sini kan lama-lama banyak vendor bermunculan. Iya. Nah, lama-lama kenal satu dua, lama-lama ya dulu vendor pertama kali itu aku inget aku masuk memberanikan diri ngelamar lah ceritanya ya Ke kantornya. ke kantornya. Oke. Ke kantornya aku bawa CD, ya udah isi portfolio gitu ya. Oke. Udah CD-nya aku buat bagus gitu, udah ditempel pakai label Oh, gitu. CD-nya juga lo labelin gitu ya. Nama Oke. aku sendiri gitu. Oke. Ya itu hasil-hasilnya gitu. Mm-mm. Ya udah terus akhirnya dipakai ya, Oh, mau dia. interview, dia lihat semuanya, dites segala macem gitu. Mau. Nah, dulu bayaran pertama itu 350.000 Sekali turun. itu Sama ngedit nggak? sama ngedit sekitar 15 sampai 20-an foto yang best picture-nya. Oh, itu ngedit warna apa sama jerawat-jerawat atau ada yang bocor di? Nah, kalau ngedit kan maunya kayak gitu tadi. Cuma simple aja. Cuma kita kalau udah di depan komputer kan maunya sebagus mungkin gitu. Akhirnya karena dari kita sendiri maunya servisnya, pengen servis aja gitu ya. gitu. Oh, oke. Ini Dulu apa di Panglima namanya? Polim namanya. Oh, di Panglima Polim. Boleh sebut namanya. Boleh, nggak apa-apa. Dulu namanya Bayan, sekarang masih. Lah, oh itu makanya lu pertama kali makanya Iya. ada Mas Hendra juga Ada ya kan? Hendra, betul. Oh. Dulu terus kenal Aris. Aris kan saja itu, si Tio dan lain-lain. Oke. Lu di situ tuh Bayan tuh ya. Oke, ngelamar di situ dapat segitu terus jadi nggak nyari klien. Masih. Oh, masih. Masih. Sampai akhirnya ganti nama Bunga Padi itu masih. Bunga Padi sempet lumayan juga. Masih. Oke. Itu kameranya apa? Udah ganti digital belum? Waktu Pas nge-freelance sama Bayan tuh. kayaknya udah deh. Itu D80 kalau nggak salah. Oh, Nikon. Tetap masih Nikon gitu ya. Masih Nikon D80. Sampai akhirnya ketemu almarhum. Almarhum Bang Ali Umar. Iya, almarhum Ali Umar. Lalu karena banyakan sama ini, ya akhirnya di teman-teman Depok kan banyak yang dulu ke Canon, ganti ke Oh, Canon 6D kali lo ya. 60D dulu. Oh, lo awal 60D. 60D. Oke. Baru naik tingkat upgrade ke 6D. Tadi ketemu vendor yang lain, sama Om Angga, baru ganti lagi ke 7,5. Oke. Oh, itu kan lompatin kesini, jauh. udah kesini Enggak yang jauh. pas awal-awal tuh, awal lo Kalau nge-film nggak salah 80 dulu. 80D itu ya. Lensa? Lensa dulu aku cuma punya yang 104 apa sih? Oh, Pokoknya iya, panjang iya. lah yang varionya itu. Dulu belum punya fix. Kesini-sininya baru. pakai Oke. fix. Nah, style foto saat pertama kali gimana, Mas? Kan kalau dulu kan kita sempat yang zamannya strobis tuh pada strobis semua. Kalau lu pas awal-awal tuh? Awal-awal nggak kenal itu belum. Flash Kenal taruh. strobis kan setelah Om Sigit dan The Formosnya itu kan. Jadi flash taruh di body aja tuh. Ya taruh di body aja. penting Sama terang aja ini gitu. lampu gede-gede dulu kalau di pelaminan. Kan sering dapat tugas di depan pelaminan itu. Pakai lampunya besar-besar, nyolok listrik itu loh. Oh iya, lampu-lampu gede itu. Dulu kan kayak gitu. Iya. Iya, sesimpel itu aja dulu tuh. Yang penting terang gitu ya. Betul.
Oke. Dulu Terus pelaminan sama mini studio itu pakai itu lampunya. Mini studio selesai diangkut ke depan pelaminan, udah seperti itu aja. Sampai sekarang kan juga gitu. masih. Tapi sekarang udah nggak pakai lampu itu, Iya, semua pakai flash flash kecil-kecil. kecil semua udah Malah cukup. sekarang nggak pakai. Iya, karena teknologi kameranya makin canggih, Makin ISO-nya canggih, makin kuat gitu kan. Sampai bisa ketemu Bang Ali, almarhum itu saudara lo apa teman? Nggak, ya kan di Mapa Gunadarma itu. Oh, lu Jadi seangkatan? aku angkatan kelima di Mapa Gunadarma. Almarhum Ali itu angkatan ke-11. Oh, jaraknya jauh ya, 6 tahun. Terus? Ya karena di Mapa Gunadarma itu persaudaraannya kan tinggi. Oh, lu udah lulus masih ngumpul gitu? Masih sampai sekarang keanggotanya kan seumur hidup walaupun itu organisasi kampus. Keren banget. Tapi keanggotanya seumur hidup. Oh, seru banget. Sekarang kalau masih ada rapat anggota juga masih sering diundang. Kalau bisa datang, kalau enggak ya enggak. Kan tapi biasanya kan rapat anggota itu di weekend. Nah, kita jam kerjanya weekend. Iya. Terus kecuali acara-acara yang besar itu ya sempat-sempetin lah datang. Oke, itu Nah, Ali di angkatan 11. ketemunya gimana? Dia nanya gitu Iya, nanya dulu sering ke rumah. ke rumah siapa? Rumahku di Kreun. Oh, dia gitu. datang Iya, sono datang. jauh-jauh tuh dari Depok ke Kreo. Betul. Ya dia bilang aku niat mau mau belajar, ya udah kita sama-sama aja lah sharing. Aku ada ini hari ini bisa nggak mau ikut aja gitu. Jadi, Tapi taunya bawa karena kamera lu cerita. silakan gitu. Hah? Taunya karena lu cerita atau gimana? Tahu lu bisa moto terus lu ada Ya kan wedding. aku bilang waktu di organisasi kan yang megang kamera kan aku. Oh, dia ngeliat. Yang dokumentasi selalu kan aku. Oh, oke. Ya mungkin jadi tertarik kan, mungkin ya karena hobi yang sama, ketertarikan di dunia fotografi yang sama, akhirnya dia tanya-tanya kan. Ya aku bilang aku juga ngejob ini wedding, kalau mau ikut ayo gitu. Dulu Bang Ali pas nubi kayak gimana? Bang? Bang Ali masih nubi gimana? Lihat Facebooknya deh. Dia belajar foto masih nggak ngerti. Belajarnya pakai Nikon. Kalau nggak salah dia Canon deh dulu. Oh, udah langsung tuh Dia ya. Canon tapi yang digitnya 3 kalau nggak salah. Dia kerja kantoran. Dia masih kerja di Mandiri dulu, di IT. IT juga sama kayak lo deh ya, kurang lebih ya. Di Bank Mandiri tapi. Oh, jadi almarhum sampai rela tuh ya main jauh-jauh naik motor tuh. Iya. Oke. Ngikut ngejob gitu. Ikut ngejob. Sempet jadi asisten lo gitu. Bukan asisten, jadi aku bebasin dia pada saat aku ada asisten sendiri. Oke. Aku bebasin dia ya explore lah, pokoknya di wedding itu yang harus diambil ini ya, dari persiapan sampai dengan beauty shoot pada saat terakhir gitu. Ya aku bebasin, dia bawa kamera sendiri dengan kamera seadanya, ada flash juga. Sampai pulang. Dari awal tuh ikutan lu make up bangun subuh-subuh gitu. review kan, copy dulu datanya. Ya kalau yang bagus aku pakai, aku masukin ke album maksudnya. Kalau enggak ya udah aku review nanti dievaluasi. Ya gitu aja. Oke. Ini begini, speknya ini begini. Itu udah ada Alienko kapan? Belum. Lo udah bunga padi? Belum. Oh, belum juga. My ideal. Oh, my ideal foto itu. Oke, itu berapa lama tuh proses Bang Ali ikut lo? Ingat nggak? Enggak lama sih, setahunan paling nggak nyampe kali. Oke. Ya, Terus? nggak nyampe lah, aku bilang. Cuma beberapa kali aja kok. Terus lo freelance dah tuh ikut by Ans gitu-gitu. Ya aku freelance. Ya terus akhirnya Ali kan berusaha sendiri. Sampai akhirnya keluar dari Mandiri. Kerja itu, Karena dulu dia kalau nggak salah usahanya buka apa, jual yang kamera, peralatan Depok gini. kamera. Depok kamera. Iya, Depok benar. kamera. Terus stikernya masih ada tuh di motor gua Iya tuh. benar. Dia jualan alat-alat fotografi ini sambil nyari job 1-2, akhirnya banyak, berdirilah Alienko. Oke. Jadi dulu posisinya ada Alienko, Depok Foto-moto. Oh, Depok kamera kamera. dulu, baru Alienko. Alienko gitu Oh, kan. jadi jualan alat kamera dulu ya? Iya, ini dulu Depok kamera karena nggak kepegang, akhirnya dimintain tolong Om Bang Ciko. Nah, akhirnya karena semakin besar Alienko-nya, ya akhir Depoknya yang mengalah. Nah, Sampai itu sekarang Alienko apa Mas yang kira-kira bisa diambil tuh? Kan lu yang ngajarin tuh ya? Kenapa masih bisa Alienko yang melesat jauh tuh? Supaya pelajaran buat temen-temen yang mungkin lagi mau rintis vendor, ya belajar, ya bisa dibilang ya kesalahan juga bukan kesalahan juga sih, mungkin ya rezekinya aja gitu ya. Cuman kalau yang Mas kira-kira analisa tuh, kan Mas Yudi yang duluan nih, Mas yang ngajarin.
Terus Oh, kalau itu masalahnya bisnis. Di dunia Oke. bisnis kan berbeda. Lu harus fokus ke bisnis itu gitu. Ya, terbukti kan akhirnya Om Ali almarhum mengundurkan diri dari pekerjaannya di Bank Mandiri karena ingin fokus ke situ, dan memang akhirnya berhasil. Dan ya yang dibangun adalah bisnisnya, bukan sekedar ini apa teknis fotonya. Tapi kalau Om Ali kan tahu sendiri kan. ya belajarnya gila-gilaan dia. Iya benar, bahkan sampai ke masalah HRD-nya itu dia bangun SOP. tim building lah ya. Jadi anak-anak ini dibekalin, ya pokoknya harus kompak. Tujuannya ini dia udah jelas. Nah kalau aku nggak kesana, Fokusnya lebih ke teknis mungkin. aku lebih maunya ya kayak freelance aja kemana-mana, nggak mau terikat gitu lah. Oh. Nah kalau dia bener-bener pengen niat sekali membangun bisnis gitu. Apalagi ketemu dengan Om Angga foto-moto, nah dia kan klub foto-moto nyatu dia tuh ya. Satu kantor, satu atap waktu itu kita ya. ya kan ya, akhirnya sharing kantor ya Iya, dulu ya. sharing Ya, kantor. karena memang ya dulu sambil mengerjakan Alienko, mengerjakan foto-moto juga. Iya, jadi main behind-nya juga ya. Iya, betul. Oke. Ya makanya terus gue bisa ketemu ya karena ya sosok almarhum juga gitu kan. Prosesnya ini Mas, lo jadi terus nge-freelance, udah ikut ke Alienko kemana, terus kan kita sempat pisah tuh Mas. Lama, itu lo masih di Alienko atau lo nyari-nyari ini lain kah? Enggak, sejak almarhum beberapa tahun itu aku juga udah jarang lah dengan Alienko. Aku lebih banyak ke kalau di Vendor Depok lain. ini ada di vendor lain. Ada di Om Iksan Prisma. Oh iya. Ada Om Arista Kebun Foto. Om Reddy Enko. Red Pokoknya Enko ya gitu. main di luar Depok lah gitu. Oke. Ya kecuali ya Om Iksan aja yang di Depok. Itu kan berarti berapa tahun tuh udah Om Ali itu kan 2000 berapa sih almarhum? meninggalnya? 2020. 2020 ya, sekarang udah 3 tahun ya. Setahun 2 tahun sebelum itu aku udah jarang ketemu Om Ali. Berarti nggak, maksud gua lo total jadi Kecuali waktu pada saat aku belajar ya, akhirnya aku belajar pengen juga nih, pengen tahu tentang apa namanya membangun sebuah bisnis tuh gimana. Nah waktu itu kan kondisinya Om Ali udah settle lah ya di bisnis Alienko-nya itu, dan udah jadi role model teman-teman di Depok dan bahkan di luar Depok ya, Jabodetabek lah ya. Ya bahkan dia ngasih acara-acara workshop di di luar Jawa juga bahkan ya. Aku ngeliat iya di sampai sosmednya ikut-ikut dia. kanan gitu kan. Nah akhirnya kan aku tertarik, aku mau dong, aku main-main gitu kan ke Om Ali. Oh, gantian nih? Jadi Gantian aku gantian? yang belajar. Gantian aku yang belajar tentang bisnis building, Iya, jadi tentang unik ya. branding, tentang marketing. Tadinya dia yang belajar teknis, datang ikut lo ngejob, Iya, terus akhirnya dia, aku yang balik belajar Om Ali. iya dia nemu jalannya sendiri, akhirnya lo yang dulu pernah ngajarin jadi lo yang belajar ya. Iya, tapi dengan beda apa sih? Ya beda objeknya yang dipelajari. Yang dipelajarin bukan teknis tapi segi bisnisnya gitu Betul. ya. Ya jadi mungkin bisa aja nih, kan gue sharing-sharing nih kan anak PKL nih teknisnya. Jadi mungkin suatu saat gue bisa aja nih belajar sama si Ian gitu bisa, kan, bisa Bubul banget. gitu. Jangan pelit-pelit lu ntar belajarin lo. Bisa banget dengan disiplin ilmu yang lain. Oke. Gitu. Karena Ya kan mungkin nanti di masa depan apa ya kegiatan yang entahlah apa gitu, Iya, kita yang nggak ilmu pernah yang tahu. trending yang kita pengen tahu juga gitu. Ya, kayak gitu. ya jangan pelit ilmu deh ya. Iya, Ada harus ilmu sharing-sharing. Kayak di-sharing. lu sekarang gini, wah mantap ini. Alhamdulillah ada jalannya gitu. Terus lu kenapa betah Mas jadi freelancer Mas? Kan penuh ketidakpastian tuh, apalagi usia lu ya maaf kan kalau boleh dibocorin tua ya. ya. Boleh dibocorin nggak usianya? Udah pada tahu. Oh udah pada tahu kan usia lu udah golden age tuh, udah 50 ya kan. Iya. Gue 2 tahun lagi 40. Nih anak-anak PKL 20 pun belum, jaraknya jauh. Gue aja berusaha semudah-mudahin gitu ke mereka. Apalagi lu yang jaraknya semakin jauh. Itu sebagai seorang freelancer gimana Mas lo Ya, cara udah mulai mikir sih sekarang gitu. Tapi gue nikmatin kok. Sekarang gue malah lebih enjoy di sini gitu. enjoy-nya? Ya enjoy aja karena pekerjaannya ya udah sangat familiar, sangat terbiasa gitu. Iya. Banget Ngemoto ya udah selesai. File copy udah pulang, nggak mikirin post produksi lagi. Nggak mikirin, kadang-kadang malah aku nggak
Kadang-kadang apa? Memorinya juga pakai memori vendor kan. Oh, udah benar-benar nggak mikirin ngopi lagi. Udah nggak gitu. perlu mikirin lagi, Nih, pokoknya ambil udah nih dah. ambil udah. Foto set udah. Bahkan nggak di backup di tempat karena langsung dibawa Iya, pulang kan. langsung dibawa. Tapi kan ini Mas, apa namanya, dari cara bercandanya ya, kayak gue ada keresahan nih, gue misalnya ketemu sama fotografer yang umur 25 gitu. Itu kan mereka cara bercandanya udah beda. Iya, bener. Apalagi sama lu yang 2 kali lipat umurnya mereka tuh. Nah, lu gimana cara nyikapinnya? Kadang-kadang gue juga kurang update ya tentang apa idiom-idiom yang biasa Iya, mereka bahasa komunikasiin mereka kan kan ngomongnya bahasa. kan. Aku searching dulu lah di Google ini apa sih ini istilah ini apa gitu. Lu nyari gitu sama Nyari. slebel itu apa Iya. gitu. Intinya jangan sampai pada saat ketemu di lapangan jadi kaku gitu, Nah, jadi itu. kayak orang asing gitu kan. Ya tapi terbukti alhamdulillah sampai sini lancar-lancar aja. Iya. Yang mereka juga ya berjalan dengan biasa aja dan aku menikmati gitu. Dan itu kalau mau tahu nanti itu salah satu kunci kelihatan awet muda loh. Iya benar. Karena emang muka lu tuh ya fresh aja gitu Karena sekarang. lu bergaulnya sama anak-anak muda semua. Terus nikmatin kerjaannya gitu ya. Oh, jadi ya udahlah. Tapi ya bisa dibilang ini nggak kayak lu nggak ada goals gitu. Goals pasti ada. Oke. Goals pasti ada. Cuma, nah ini ceritanya berbeda lagi sejak ya mungkin dengan bareng dengan Om Adi, abangmu Mas pada Adi. saat 2015 hampir 2016 kan. Ya aku salah satu orang yang ikut dalam gelombang hijrah. Oh, oke. Iya Gelombang kan? hijrah. Iya, setelah mengenal ya lebih dekat dengan pencipta lah gitu ya. Orientasi tentang ini berubah. Makanya aku bilang sekarang aku lebih menikmati seperti ini gitu. Bersyukur gitu. Banget gitu. Apa Mas maksudnya? Kenapa bisa seberubah itu? Karena kan gue masih belum nih. Ya emang gue sering diceritain sama abang gue, cari kerja jangan segitu-gitu amat. Ya Ini, mungkin faktor umur juga, faktor usia. Semakin mendekati ke sini pasti lu akan mencari dalam hati lu, nggak bakal tertolak itu, lu nggak bakal bisa menolak untuk itu gitu. Kedekatan hubungan dengan sang pencipta itu lu nanti akan merasakan sendiri gitu. Itu hidayah mungkin apa? Iya. Bisa dibilang hidayah kan cuma salah satu ininya aja gitu. Tapi kebutuhan untuk itu lo timbul, kalau hidayah cuma kliknya aja. Ya Allah memberikan hidayah itu cuma sebagai pendorong aja, pintunya aja. Begitu lo masuk ya udah. Tapi sebelum itu di umur 30 mendekati 40 tuh ada rasa untuk mendekat itu pasti ada gitu. Dan itu nggak bisa tertolak. Dan kebetulan pada saat itu ya aku dengan Om Adi, Om Angga, Om Sigit itu kan. Ya, kebetulan pada saat itu lagi kenceng-kencengnya gelombang hijrah itu sampai ada eventnya Hijrah Fest itu Hijrah kan. Fest, Nah, kebetulan Om Sigit yang ngomandoin di sana, aku diajak kan untuk jadi tim dokumentasinya. Ya ngelihat lah di sana selama 3 hari isinya kajian dari pagi sampai malam kan. Ya tercerahkan lah. Ya akhirnya keluar dari Hijrah Fest itu ya kumpul dengan anak-anak ya orang-orang yang memang udah tercerahkan lebih dulu ya, menimba ilmu dari sana ya, ketemu dengan ustadz-ustadz yang ada di sana. Ya alhamdulillah ya, dari situ orientasiku, pandanganku terhadap yang aku cari selama ini berubah. Jadi aku di dunia fotografi pun juga nggak terlalu ngoyo gitu. Iya kayak abang gue emang, Mas lu nggak nyari tanggal gitu. Iya. Lu kan masih nyari tanggal ini gitu-gitu. Oh karena dapet itu ya. Ya alhamdulillah aja, dan itu udah ya orang rezeki semuanya udah ada yang ngatur, bukan apalagi kita ciptaan yang sempurna, binatang melata aja udah dijamin rezekinya gitu. Ya berangkat dari sana ya udah. Alhamdulillah ngalir aja kok. Ada ini mungkin dari Om Pai nanti ada lagi gitu. Tenang aja gitu maksudnya. Pasti ada. Iya karena gue mikirnya ya ini gue 40 nih, masih ada yang mau ngajak gue apa enggak, tapi udah terbukti lu aja 50 udah masih ada aja ya. Iya. Nah, sama Om Adi abangmu lah itu. Iya emang. Nah itu gue juga ya besok lah ntar gue podcast sama dia. Iya. Ngobrol lebih dari sisi lainnya, karena gue anak yang ya kayak dia kan udah nggak ngambil lagi tuh pemberkatan. Kalau lu juga sama? Sama. Oh jadi udah yang ini aja. Awalnya nggak ngambil prewedding. Lalu ya semua yang
yang ya pokoknya semua yang kita kerjain itu harus sesuai dengan syariah gitu. Termasuk nggak ngambil pemberkatan karena kita harus masuk ke tempat Gereja. ibadah orang Oke. lain gitu. Oh, oke. Nah, itu kan nggak boleh menurut syariah. Oke. Del. Tapi nggak di sini kan. Del. Ya nanti akan menemukannya ya. Itu kan hanya sharing-sharing gitu. Ya gitulah. Oke. Terus kalau lu sekarang lebih banyaknya tuh foto wedding apa foto event, Mas? Dua-duanya imbang, 50-50. Jadi Senin sampai Jumat gitu moto juga. Iya. Oh, oke. Kalau event aku banyak dari Om Iksan, Prisma. Tapi kadang-kadang juga dari yang lain kayak Om Hegar, kayak kemarin Om Hegar. Oke. Dari ya kayak foto-foto kemarin juga ada, ya Dira Bahir juga dan lain-lain. Oh, oke. Jadi masih Dira emang Bahir ke vendor-vendor besar pengajian gitu ya? sebetulnya, lebih ke pengajian. Oh, oke. Nah, kan tapi lu ada ini nggak jadi privilege-nya maksudnya karena lu usianya udah bisa dibilang dituakan, apakah lu yaudah Mas lu datang gak usah pagi-pagi atau Mas lu pulang duluan? Enggak juga sama aja. Sama aja. Nah, itu tipsnya gimana Mas biar lu bisa lu bisa dibilang seger gitu badannya. Lu olahraga apa? Banyak ada. Nggak pernah olahraga. Puasa. Kadang-kadang, tapi nggak rutin juga puasa. Itu apa gimana caranya lu bisa gue aja nih. Enjoy. Oh, karena rasa Bangun tidur pagi. Ya kalau pagi kan kalau kita harus sholat subuh kan pasti Nah, kan. itu gue bolong-bolong. Ya. Ya pagi terus habis subuh jangan tidur lagi. Ya udah enjoy aja. Ya Kuncinya kalau itu ya. bisa zikir sama ya rutinitas ibadah lah sampai lewat jam 7. Ya udah, pokoknya enjoy aja, jalanin rutinitas seperti biasa. Itu badan sehatnya Ya, seger kalau aja mau sendiri gitu ya? ada keinginan olahraga ya olahraga, kadang-kadang ya cuma push up, sit up, ya beli alat-alat skipping, muter-muter pinggang. Oh, oke. Karena ya lu kelihatan seger Terus komit. gitu. Oh, komit. Selain tadi ya komit, ya memang kerjaannya seperti itu ya nggak usah cari alasan banyak gitu lah. Misalnya harus sampai lokasi jam 6 ya jam 6. Jam 5 ya jam 5, nggak ditawar-tawar. Tetep tuh ya? Tetep. Nggak ada privilege tuh. Nggak ada ya? Nggak ada. Karena kalau gue berusaha nyari privilege itu tuh. Bro, gue bisa nggak datangnya belakangan gitu? Enak ya? Enak. Oh, tapi lu nggak? Sama sekali nggak. Jadi ya udah sesuai datang jam 5 ya jam 5 gitu. Wih, keren sih Mas. Di usia yang segitu tuh. Ya pokoknya itu aja tadi, menikmati aja, menikmati bersyukur. Ada ini nggak pernah dapat pengalaman yang karena usia lo ini justru malah minta nasihat ke lo gitu? Maksudnya gimana? Iya, misalnya apa namanya pengantin atau siapa gitu. Mereka ada rasa canggung nggak sih kalau ngeliat fotografer? Kan ya walaupun lo seger tapi mereka udah tahu wah nih bukan anak kuliahan nih, ini bukan anak-anak usia umur 30 nih, pasti pernah nggak ada pengalaman? Sampai minta nasihat sih enggak, belum pernah. Tapi dari sikapnya yang berbeda dengan tim yang lain, ya. Oh, ada juga ya. Ada ya sering lah belakangan ini. Ya mereka misalnya dipanggil cuek misalnya kayak teman gitu, lo gini. Gue begini dong ini gitu. Sama aku manggilnya Pak. Oh, oke. Jadi ada rasa hormatnya juga gitu ya. Panggilnya Pak. Oh, sama yang lain lo ini sama lo Pak. Ya akhirnya sikapnya berbeda lah. Ya, cuma sebatas itu aja. Tapi kalau sampai minta nasihat ini enggak lah. Mereka udah sibuk dengan acaranya sendiri, udah capek dengan Kalau kegiatannya. teman ini tandeman fotografer gitu misalnya. Kenapa? Iya, jadi curhat ke lo. Itu sering. Oh, sering tuh ya. Sering. Biasanya lo kasih tipsnya apa tuh? Yang pada misalnya suka telat gitu. Karena kan pernah kejadian waktu itu gue masih inget, gue pernah ngegantiin orang yang telat. Masih inget nggak lo? Yang waktu itu sama si Ika juga tuh, masih muda tuh, pertama kali gue ketemu Ika tuh. Tuh Mas itulah, pokoknya dia datang telat. Terus akhirnya gue ditelepon tuh sama Bang Ali almarhum. Sal, lo udah bangun belum? Udah Bang, ini habis sarapan. Akhirnya gue dateng tuh. Nah, sejak saat itu gue jadi banyak dipakai. Nah, terus kan gue juga pernah telat juga tuh, yang pas di Bogor. Ingat nggak? Iya, dan gue kebetulan tandemnya sama Om itu yang tadi. Iya, lah dunia kebalik-balik ini ya. Nah itu gimana Mas, lu bisa jadi apa jawaban lu ke klien? Kan lu pasti leadernya kan saat itu kan taunya 3 fotografer teman, tapi kok yang datang cuma 2. Itu lu gimana? Ke mana? Ke klien? Ke klien. Ya pastinya tenangin dulu lah. Pokoknya apa kebutuhannya dia
sebisa mungkin kita cover. Hmm. Sebisa mungkin kita usahain supaya dia nggak nanya, nggak nanya ke arah sana gitu. Oke. Pokoknya semua kebutuhannya dia tentang foto kegiatan hari itu ya sebisa mungkin kita cover. Dialihkan pembicaraan untuk ke arah sana seolah-olah memang ini timnya ini gitu. Kalaupun bertanya ya kan tinggal bilang lagi atau jangan sampai lagi di jalan lah. Seolah-olah memang kita kurang lagi ngambil kosongan atau apa gitu. Pinter-pinternya kita deh ya. Tapi diusahakan sebisa mungkin jangan sampai timbul pertanyaan itu dengan cara mengcover semua kebutuhannya dia. Karena mereka juga udah sibuk sama harus make up gitu-gitu. Betul. Jadi nggak jarang mikirin sih orang ya. yang sampai sono gitu. Oh, ini timnya ada berapa gitu. Kok cuma segini? Kan gak dibagi-bagi. Gue waktu itu karena alarmnya mati HP-nya, jadi harusnya datang jam 5, baru nyampe sana udah selesai akad tuh. Udah mau resepsi tuh. Tapi ya aman-aman aja tuh. Vendornya juga ya baik juga, foto-moto waktu itu. Gue tetap dibayar juga. Ya cuma ke personil yang seperti itu yang telat dan sebagainya ya tetap kita kalau masih mau continue jangan begini dulu bayar sikapnya Iya, gitu pastinya. lah. Ya gitu Udah aja. semenjak saat Intinya itu sih alarm gue banyak banget. intinya poin-poin yang itu dia tersampaikan lah. Yang penting cara menyampaikannya aja ya, dilihat-lihat kondisinya ya. Jangan sampai orang yang emosian tiba-tiba lu ceramahin di depan umum ngamuk-ngamuk. Oh, lu juga ada caranya gitu ya? Iyalah pasti. Oke, emang bapak-bapak. Oke Mas, kita ngobrol udah hampir 1 jam nih, anak-anak PKL juga udah harus pulang. Kita kasih kesempatan ke mereka kali ya. Ya, siap. Mereka mau tanya tentang apaan aja. Lo mau tanya, mungkin mau dijodohin sama anaknya. Silakan, siapa yang mau nanya duluan? Wih, langsung nanya gitu dong. Perkenalkan, nama saya Erdian. Saya mau nanya, apa sih itu vendor? Vendor. Ya. Vendor itu apa? Tempat atau wadah orang atau pribadi atau beberapa orang menjalankan satu aktivitas bisnis. Kalau kita tarik ke istilah wedding atau dunia fotografi wedding, yaitu dia pasti punya brand, dia punya tim di sana yang bergerak untuk bisnis supaya berjalan, bisnis dalam fotografi ini berjalan gitu. Kayak Om Pai ada Amila, Kamila. Jadi vendor tuh ya Kamila. Iya. Itu vendor di suatu acara wedding. Betul. Nanti ada vendor dekor misalnya. Iya. Jadi dunia wedding itu bukan cuma foto tapi ada catering, ada dekor, ada make up, ada termasuk dekor tadi. Ya, jadi banyak apa namanya aktivitas di sana, aktivitas bisnis yang tergabung dalam bisnis wedding. Ya, kalau di foto kita ya termasuk salah satunya Kamila fotografi. Nah, itu salah satu vendor gitu. Vendor itu jadi satu tim aktivitas di Satu badan wedding. usaha lah Iya. intinya gitu ya. Gampangnya ya. Nggak hanya di wedding, jadi misalnya apapun ya. vendor fotonya siapa? Iya, nanti lightingnya siapa, yang menyediakan artisnya Bisa siapa. beda-beda gitu ya? Beda-beda ya banyak. Jadi istilah aja vendor itu istilah ya, intinya sih sebadan usaha gitu, yang menjalankan satu unit usaha sendiri tertentu gitu. Gitu. Oke, terima kasih jawabannya. Cukup Matu. Oke. Perkenalkan saya Adit. Saya mau nanya, kalau misalkan di fotografi pas Kak Yudi ini mulai foto-foto, itu kesulitannya apa sih dan gimana cara nyelesainnya? Awal-awal gitu ya. Dari awal ya. Pertama kalau lokasinya itu susah dijangkau atau pada saat mau menuju lokasi itu banyak kendalanya, misalnya macet lah, hujan lah dan lain-lain, banjir gitu kan. Itu kesulitan tersendiri. Terus pada saat pada saat sampai di lokasi kan urutannya kan udah jelas tuh kalau di wedding ya. Mulai dari persiapan itu kita ngambil detail-detail, misalnya gaun buat mempelai wanitanya, plus mempelai prianya, dari hiasan kepala, baju sampai ke sepatu biasanya. Lalu nanti ada pernak-perniknya, misalnya kayak undangan, cincin, souvenir. Nah, itu kita gabungin, dirangkai,
Lalu kita foto, diambil sebagus mungkin dari beberapa angle gitu. Sampai situ sih belum menemui kesulitan. Kesulitannya pada saat kalau ketemu klien yang tanda kutip kurang ber apa namanya, kerjasamanya kurang gitu. Entah dia moodnya lagi nggak bagus ya kan, entah ya banyak lah. Ada beberapa kalau di lapangan itu ini bukan dari mempelainya aja tapi dari keluarganya juga atau dari WO-nya yang untuk diajak kerjasama itu agak susah. Nah itu kendalanya di sana. Terus pada saat udah selesai, yang biasanya kalau di wedding itu waktu kita kan terbatas. Nah tugas untuk memastikan waktu itu pas sesuai dengan acara itu kan tugasnya WO. Nah kita kadang-kadang berbenturan tuh dengan tugasnya wedding organizer itu, si WO itu. Biasanya pada saat persiapan itu memakan waktu banyak pada saat make up. Nah make up kan kita nggak semuanya ambil. Biasanya pada saat ya udah 60% itu baru kita masuk, apalagi kalau mempelai wanitanya itu berhijab, itu kan kita harus nunggu sampai dia berhijab dulu, baru kita boleh masuk gitu kan. Nah begitu sudah ini waktunya tuh udah mepet, ya, biasanya kita diuber-uber tuh sama WO. Nah itu dalam waktu yang sekian menit itu kita harus selesaikan semua sampai dari candidnya si mempelai wanita, keluarga, mempelai pria. Nah itu harus selesai dalam waktu misalnya 10 menit atau 15 menit atau bahkan kurang. Nah itu kadang-kadang kita kesulitannya di situ. Terus ya karena waktunya kan kita mau berkreasi tapi dengan waktu yang terbatas udah diuber-uber lagi gitu kan. Seperti itu kondisinya. Nah itu masih mending kalau lokasi make up-nya itu dalam satu gedung. Nah, biasanya dia make up-nya itu persiapannya ada di hotel lain dari gedung. Nah, itu juga kesulitan tersendiri. Udah diuber-uber, nah kita masih harus jalan kan dari hotel ke tempat resepsi. Padahal waktunya udah mepet. Nah, itu butuh trik-trik sendiri tuh buat ngatasinya. Gitu. Apa mungkin Mas tipsnya ketika terburu-buru tuh lo mungkin bisa kasih tips apa tuh yang biasanya lo lakukan? Biasanya yuk beauty shoot cuman ada waktu 5 menit nih. Itu apa yang lo uber duluan? Ya kita pastikan kita kita kan hubungannya freelance ya. Kita pastikan kita cari tahu dulu yang dia butuhkan pada saat photoshoot beauty di persiapan itu apa aja. Poinnya yang harus ada tuh apa aja gitu. Nah dalam waktu yang sesempit itu kita harus mengerjakan itu dulu yang diprioritaskan. Kalau masih ada ya kita ambil dengan kreasi kita. Tapi kalau nggak ada ya udah. Begitu itu udah dapat udah kita tinggal. Kita menuju ke lokasi. Oke. Gitu. Terus ya tentunya komunikasi dengan WO-nya tadi, komunikasi dengan mempelainya itu juga harus bagus. Kalau enggak nanti agak tegang, nanti hubungan kita jadi nggak bagus sampai dengan enak sampai acara selesai. Emang gara-gara dari awal itu. Betul. Gitu kan. Oke. Terus mungkin tambahan kali Mas, ketika kita nggak dapat di awal karena terburu-buru harus pindah lokasi, mungkin bisa dilakukan setelah selesai akad ya. Betul. Tapi kendalanya kalau seperti itu biasanya gedung itu kan juga malamnya atau waktu misalnya kita pagi, kita selesai sampai jam 1 kan. Maksimal setengah 2 itu kita udah harus selesai, udah harus keluar dari gedung karena gedung itu akan dipakai lagi untuk acara malamnya. Nah kalau seperti itu ya kalau kita tawarkan ke mempelainya masih berkenan foto lagi, udah capek kah atau masih mau? Kalau mau kita tarik keluar gedung. Oke. Ada yang mau, ada yang enggak. Kalau yang mau ya oke, kita jalanin. Kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Penting kita udah ngomongin. Tapi semuanya udah kita dapetin. Penting kita udah nawarin gitu udah ya. Nawarin. Oke. Jadi emang jadi fotografer atau videografer tuh terutama di dunia wedding yang penuh waktunya
cepet ya harus gesit ya. Betul. Nggak bisa yang lemot-lemot, yang mikir-mikir, yang sebat dulu gitu. Ya kan? Sebat dulu nih. Ya nggak apa-apa, asal waktunya masih ada. Tapi ya harus lihat kondisi lah, pandai-pandai melihat kondisi. Ketika kondisi nggak memungkinkan ya sebatnya tuh nanti aja. Iya. Sebat pada ngerti kan sebat ya? Rokok. Iya, sebatang dulu gitu. Biasanya suka gitu tuh teman-teman. Jadi teman-teman di sini diharapkan sih ya udah punya mental satset gitu kan. Kita janjian misalnya jam 5, ya datang jam berapa biasanya? Kalau disuruh datang jam 5. Kalau suruh datang jam 5 itu suruh datang oleh vendor itu memang udah ditaker waktunya memang jam segitu. Jadi jam segitu udah harus datang ya. Ya kalau bisa ya sebelum jam 5 udah nongol 5 kurang seperempat, setengah 5 udah Jadi ada. lebih enak, nggak gerasa Tapi busuk gitu ya. vendor juga udah memperlihatkan datang jam segitu itu karena jarak dari kita standby sampai dengan kita akan mulai pertama kali bekerja itu udah diperhitungkan. Oke. Gitu. Biasanya kalau standby misalnya jam 5 padahal acara masih nanti jam 7 atau jam 8 gitu kan. Itu masih ada spare yang lama karena untuk persiapan-persiapan tadi itu yang kita mau ambil. Atau in detail gitu-gitu baju-baju. Oke. Ada apa lagi yang masih penasaran Adit? Iya. Ya, sudah Siap. cukup jelas. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Waalaikumsalam. Nesya. Kak, aku mau nanya, gimana sih tips foto weddingan, wedding kampung, Kak? Yang kampung nih, ada yang viral, foto weddingan kampung tuh yang kayak gini, Kak. Kalau mau lihat, Boleh. dia Masalahnya apa? panggungnya tuh di dalam Oh, rumah. jarak antara pelaminan sama Nah, yang kayak kemarin itu, Kak, yang weddingan kemarin tuh kan sempit. Nah, itu ada yang lebih sempit lagi. Nah, itu gimana cara ngakalinnya, tipsnya? Yang pertama Yap. kita harus tahu dulu alat itu, fungsi alat itu apa gitu ya. Dalam hal ini kan itu karena jarak pelaminan dengan kita berdiri untuk foto di tengah itu kan sempit ya. Paling cuma 2 meteran ya dari situ. 2 meter, 3 meter lah, kurang bahkan kalinya. Ya, kita harus tahu alatnya dulu. Yang fungsi-fungsi dasar lensa itu kan, pembagian lensa kan kita tahu. Lensa itu dibagi berdasarkan panjang fokusnya, ada yang wide, ada yang normal, ada yang zoom atau yang tele gitu. Nah, untuk kondisi seperti itu kita harus bawa atau kita harus persiapan lensa yang punya panjang fokusnya lebar atau wide istilahnya. Nah, itu bisa ya disebut wide itu karena lebih kecil dari yang normal kan. Normal kan 35 sampai 50 kan. Nah, berarti harus lebih kecil lagi, 24, 28, bahkan kalau 16. Nah, itu seperti itu tuh 16 sudah dapat semuanya. Kalau 24 masih seginilah itu kaki. Tapi Bisa kalau keseluruhan ruangan sampai. kalau 16 iya. Kalau 16 iya sampai ke pelaminan backgroundnya itu dapat. Tapi kalau lensa 35 ya paling cuma setengah badan, apalagi 50 naik lagi sampai ke perut ini. Gitu. Jadi penguasaan alat, pengetahuan tentang alat kita harus perlukan juga. Kakak punya itu lensa Yang wide itu nggak ada kalau saya. Nah, itu bisa diadakan, sekarang banyak yang rental kan. Nah, itu solusinya sih itu. Rental lebih murah. Rental kalau yang merek-merek terkenal kayak Canon, Nikon, Sony itu untuk yang 16 ya sekitar 100 sampai 150 ya. Gitu. Kalau kita nggak tahu nih, tiba-tiba kita udah datang, ternyata kondisinya kayak gitu, kita harus melakukan Ya, kita harus komunikasikan dengan kliennya, orang tua biasanya yang paling rewel. Pak, kondisinya seperti ini, ruangan sempit, saya alatnya cuma ada ini karena ini pemberitahuannya mendadak gitu kan, saya nggak sempat mempersiapkan, dikomunikasikan aja sampai dia paham, sampai dia memaklumi, baru kita oke. Nanti kalau seperti ini dengan alat yang saya punya, Bapak cuma dapat setengah badan Pak, gitu. Dengan berempat misalnya atau berenam lah maksimal, itu cuma setengah badan atau bahkan cuma di atas dada. Jadi kayak pas foto. Tapi
Kalau mau ya Bapak nanti paling maksimal ini cuma bisa berempat Pak kalau foto bareng, atau cuma berdua misalnya. Tapi kalau itu kayaknya berempat masih dapat tuh, tapi setengah badan. Kalau untuk lensa yang normal 35 atau 50 seperti itu. Tapi tetap kan ada tuh yang bude lah ibaratnya yang itu suka nggak apa-apa akalin bagaimana sih katanya udah profesional, akalin lah kayak keras kepala gitu Kak. Gimana? Tinggalin aja. Intinya komunikasikan, kemukakan semua hal yang kita tahu tentang itu sehingga dia mengerti gitu, gimana pun caranya. Gitu. Kalau komunikasi kan pasti ada ya, kita kayak orang saling tawar menawar jual beli gitu. Harga kemahalan kita turunin gitu. Intinya sampai dapat ke titik tertentu ya kita saling memaklumi, oke, kita jalankan gitu. Deal. Oh begitu ya Kak. Iya. Ya udah terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi emang apa namanya persiapan alatnya tuh sangat penting banget ya Mas ya. Betul. Yang paling dibutuhin ketika ketemu kendala-kendala di lapangan yang kita nggak pernah tahu. Karena Betul. mungkin sebagai freelancer kan nggak ikut technical meeting juga Iya. ya, jadi nggak tahu Nah situasi. itu untungnya, bukan untungnya apa, hal yang harus dipersiapkan sama freelancer itu kita harus siap dalam segala kondisi. Nah untuk mempersiapkan segala kondisi itu ya alat kita harus penuhi. Mau nggak mau, entah kita harus beli atau punya, atau kita harus sewa. Tergantung eventnya apa. Gitu. Kalau event musik misalnya yang kita nggak bisa deket ya kita harus sediakan lensa tele. Ya kalau nggak bisa beli ya sewa gitu. Intinya. Seperti itu. Jadi harus ya persiapan, Ya, harus lagi-lagi siap. persiapan ya. Iya. Jangan cuman dapet terus ngeluh di sosmed, ngetawain klien gitu kan, malah kan malah kurang etis ya sebenarnya ya. Iya betul betul. Mendingan nih kita cari solusinya, Iya. karena kan awal mulanya komunitas wedding ini bisa berdiri kan karena banyak orang-orang yang jengah ngeliatin ini orang-orang pada ngeluh malah ngejelek-jelekin klien gitu kan. Oh dia di depan pelaminan ada tiang gitu-gitu kan. Nah, Ya kan? nah, itu kalau sempat kita ikut, kalau job kita biasanya kan kita dilibatkan untuk technical meeting. Nah dalam technical meetingnya itu kita kemukakan itu. Kalau posisi pelaminan di sini ini akan begini Bu, kena tiang di tengah-tengah nggak bagus. Kok nanti bisa diedit Mas? Ya nggak semuanya kan Bu. juga Pokoknya ngedit disampaikan muka gitu. aja Iya. gitu. Kita cari ruangan yang bagus untuk bisa motonya enak gitu. Pasti ada lah jalan kalau kita komunikasi baik gitu. Ya, Intinya sih pentingnya lagi-lagi komunikasi. komunikasi ya. Iya. Segala masalah kalau kita bisa komunikasinya Betul. sih insya Allah pecah aja gitu Betul. ya. Nggak jadi malah kita tinggal kabur gitu. Ada lagi nggak yang mau nanya teman-teman? Cukup? Oke, kalau gitu. Oke Mas, thank you nih udah dijawab nih. Cuman kalau gue nih ada sedikit pertanyaan aja sih Mas buat lo. Sekarang kan lagi tren nih, bukan tren ya. Banyak teman-teman fotografer profesional baik yang udah orang-orang lama kayak Pak E gitu misalnya atau Gunrok itu pada, terus yang muda-muda misalnya Urofi gitu. Terus kayak gua sekarang itu pada bikin konten. Kalau lo ikutan nggak dalam wave itu nih, gelombang ini udah pada bikin konten, bagi tips lah gitu-gitu? Pengen tapi bukan ke foto wedding kali ya, karena udah terlalu banyak termasuk lu gitu. Udah cukup lah kalau itu. Ya, mungkin yang lain. Ya. Ya, aku juga punya goal dalam waktu dekat ini. Aku lebih nanti akan membangun bisnisnya istri. Oh, oke. Kuliner. Oh, oke. Ini jadi mau nih apa namanya makan-makan kuliner gitu nih. Ya, tapi ilmu foto tetap dipakai di sana nanti. Oh, oke, Gitu loh. oke. Karena Mantap. kalau dunia foto udah terlalu banyak. Ya aku bikin konten yang berbeda aja nanti. Keren, Mas. Mudah-mudahan lancar semuanya nih. Amin. Ini terima kasih udah sharing-sharing di sini, cerita-cerita perjalanannya yang gua akhirnya semakin melek bahwa kita ya suatu hari itu adalah seorang pengajar, tapi bisa aja hari berikutnya kita jadi malah yang belajar gitu ya. Benar. Jadi Ya kan menuntut ilmu itu nggak terbatas umur, pokoknya sampai ke liang lahat, lahat ya, sampai kan. kita dikuburin gitu, Betul. teruslah belajar. Betul. Tuh, Dari guys. siapa aja. Catet guys, lo Dari yang masih siapa pada aja, pelajar, Mas Yudi aja nggak malu kan waktu itu Mas belajar sama almarhum kan ya? Enggak. Aku sampai
sebulan kurang lah, hampir sebulan aku nginep di rumahnya. Wih, sampai nginep tuh. Nggak nginep. Enggak malu tuh. Jadi dulu gua yang kantornya ngajarin gitu. Alienco, kebetulan dia sewa rumah lagi yang buat streaming itu karena akhirnya nggak kepake. Nah, aku nginep di situ Wih, keren. sama tim. Belajar tiap hari, yang baca buku, lihat YouTube yang dia suggest. Ya, semua tentang bisnis, bisnis building, branding, marketing, ya kayak gitu. Lalu nanti dievaluasi setiap sorenya. Oke. Mantap. Maklum, Ya benar luar lah. biasa. Pokoknya ya belajar terus, mau udah sejago apapun gitu. Karena kan ya kayak kemarin pandemi kita nggak pernah tahu, tiba-tiba dihajar semuanya. Benar. Jadi ada masalah kita punya solusinya. Dan jangan lupa komunikasi ya. Betul. Oke deh, terima kasih Mas sudah sharing-sharing di sini. Masya Mudah-mudahan sehat terus. Amin, ya Allah. Mudah-mudahan project-projectnya lancar. Amin. Nanti juga bisa ngajak-ngajak dan diajak. Oke deh, kalau begitu terima kasih teman-teman sudah menonton podcast Nubi Sabi bersama gue Faisal Salatif, ditemani bersama Yudi Mas Bram. Yudi Mas Bram. Oke, ciao.